Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Ibu. luar biasa. Allahu Akbar. Yang sebelah sana nggak ada suaranya, gimana suaranya anak? Sehat nggak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sekarang anak tambah seneng ya karena kita metodenya menggunakan alam. Ya, ibu ngerasa juga kalau di dalam kelas itu agak sunyi. Jadinya kita keluar untuk menghirup udara segar, untuk menghirup, untuk melihat apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asik. Nah terus lanjut materi kita yang berjudul dengan fikih ibadah, berbau ibadah anak-anak. Jadi gimana ya, dengan perkembangnya zaman sekarang banyak kayak seperti anak-anak ataupun remaja-remaja, terkhususnya untuk kalian-kalian yang sekarang sedang berada di bangku kelas 3 SMP. Ini banyak-banyaknya anak-anak seumuran segini tuh suka bermain. Ya, iya enggak? Iya betul. Betul. Ya sama aja ya Pak, betul. Oke, betul. Masih giat-giatnya bermain ke pantai, rekreasi ke hutan dan sebagainya. Apa naik gunung, naik bukit dan sebagainya. Nah, bagaimana sih agar kita tuh hobi dengan kewajiban kita beribadah itu selalu kita kerjakan dua-duanya, jadi nggak ada ditinggalin. Dalam artian ketika sampean itu masih berekreasi ataupun masih naik gunung atau ke pantai, usahakan ibadah dengan alam. Gimana Bu caranya? Sekarang zaman tuh sudah berkembang ya anak-anak mau mencari arah kiblat pun di ponsel ada. Sampean bisa mencari arah kiblat di ponsel di sebelah mana. Dan ketika anak-anak tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan mata air untuk bersuci, bertayamum pun juga bisa anak-anak dengan debu. Contohnya dengan pohon kelapa ini. Tapi yang kering anak, yang kering kalau emang bener-bener nggak ada air itu baru dengan debu tayamum. Contohnya pohon kelapa ini kalau emang udah kering gitu ya, ini kan masih ada hawa-hawa basah soalnya habis hujan. Misalnya kalau udah kering banget, tempelin tangannya anak, tempelin terus niat tayamum. Gimana dibasuh, udah dibasuh. Nanti ibu akan jelaskan di pertemuan besok. Sekarang bukan pertemuannya membahas tayamum, bukan. Lanjut. Jadi untuk menyelaraskan hobi dengan kewajiban itu butuh kombinasi yang tepat dan benar. Kita harus memporsikan posisi kita dengan profesional seperti itu. Soalnya ketika sampean menuruti nafsu sampai atau menuruti hobi tidak dengan ibadah, itu akan berdampak buruk untuk masa depannya anak-anak. Seperti itu ya. Paham kan ya anak-anak? Paham Ibu. Selalu mengerjakan kewajiban walaupun anak-anak sedang melakukan kesenangan atau hobi sampean semua ya. Ya Ibu. Ya, seperti itu. Jangan sampai ditinggalkan kewajiban-kewajibannya. Lalu bagaimana cara ibadah di tengah-tengah alam Bu? Seumpamanya sampean lagi mendaki, kan itu banyak najisnya, dalam artian banyak tanah-tanah yang najis. Sampean bawa alas pun juga bisa. Kalau sampean tidak punya alas, dalam artian alas tuh dalam artian bukan sajadah ya, ini beda lagi. Alasnya tuh kasih jenis karpet terus baru didabelin sajadah. Itu kalau ketika nggak ada karpetnya tuh gimana Ibu? Pakai sajadah aja sah nggak? Padahal sajadah itu termasuknya pada tubuh pada kain untuk kita bersolat, sejenisnya temannya mukenah gitu ya, seperangkat alat sholat lah intinya. Itu tidak apa-apa anak-anak. Dalam artian ketika sampean bersolat tuh gelar sajadah tapi di tengah alam, sajadahnya di bawahnya itu nggak ada karpet lagi. Nah di bawah sajadah itu ada ada kotoran ada kotoran. Itu gimana Ibu? Sholatnya sah nggak? Padahal kita sholat di atas kotoran. Tetap sah ya anak-anak, tetap sah. Dalam artian asalkan tubuh kalian atau mukenahnya sama itu tidak terkena tai tersebut. Tapi kan tainya di bawah sajadah Ibu, tidak apa-apa. Sajadah itu masih jatuhnya dengan alas. Ibaratkan gini, ada kotoran, sampai mau sholat nggak bawa sajadah tapi di semen, sampai ide aja letak semen gitu, semennya kering buat sampai bawa sholat, itu sama aja hukumnya seperti itu. Jadi sajadah itu sebagai penghalang antara kotoran dengan tubuh kita. Jadi ya sebenarnya di dalam Islam ya anak-anak, hukum-hukum Islam tuh banyak sekali yang memudahkan kita untuk tetap menjalankan ibadah walaupun di tengah alam seperti itu. Paham gak anak-anak?
Ketawa-tawa itu yang pojok itu paham nggak? Paham ibu. Coba sebutin tadi apa aja yang ibu jelasin. Dalam artian nih, ibu kasih pertanyaan. Bagaimana cara beribadah ketika tidak ada air pas kita di tengah-tengah alam? Itu gimana? Dengan tayamum ibu. Tayamum, udah bisa tayamum belum? Belum ibu. Oke, besok kita bahas ya anak-anak. Ya ibu. Demi menghidupkan agama kita. Dalam artian jangan sampai cuman gara-gara keinginan kita lalu agama kita disampingkan, jangan. Gini anak-anak, kuncinya orang sukses, kuncinya orang-orang yang hidupnya damai itu satu sebenarnya anak, menjalankan atau menjaga dan membagi agamanya Allah, selalu menjaga, membagi. Dalam artian gimana ibu, sampai amalin aja yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Bagaimana amal ma'ruf nahi mungkar itu banyak anak-anak. Dalam segi tolong menolong itu termasuk bersodakoh, ya intinya berbuatan yang baik-baik itu sampean laksanain dengan ikhlas, itu akan berdampak baik pada diri sampean. Karena gini, nah dengar nggak hukum alam, kita yang menabur, gimana sih anak, gimana itu? Iya, kita menanam, kita juga yang memanen. Iya, maksud seperti itu. Ketika kita menanam kebaikan, akan kembali kebaikan. Tapi gimana ibu, kita menolong orang, tapi orangnya itu tidak memberi timbal balik, ya jangan berharap sama orang itu. Bisa jadi timbal baliknya kepada orang lain, seperti itu. Jadi di dalam agama Islam itu tidak harus mengekang, kamu harus gini-gini, tidak. Semua tuh pasti ada keringanan bagi orang-orang yang tetap ingin menjaganya. Ada rukhsah atau keringanan seperti itu. Jadi ketika sampai hobinya, apalagi ya terkhususnya di pramuka ya anak-anak, di pramuka itu sangat hobi dengan alam, sering kemah, sering hiking dan sebagainya, yang berenang dan lah pokoknya sebagainya. Itu pun ada tata caranya untuk menutup aurat juga ada. Bagaimana kalau berenang ibu? Ya ada kostumnya tersendiri seperti itu. Jadi jangan menjadi alasan bahwa wah anginnya masya Allah ya anak-anak ya. Ya ibu. Enak nggak? Seru nggak? Seru. Yang pojok denger nggak? Dengar Dengar, ibu. Ibu. Nah, baik, terima kasih kalau masih mendengar. Nanti ada sesi tanya jawab. Ketika anak-anak tidak bisa menjawab, saya ingin anak-anak menggantikan saya di depan. Takut nggak? Nggak usah takut. Ini namanya belajar. Ibu juga masih belajar seperti itu. Lalu kembali lagi sampai mana tadi? Tanya jawab ibu. Renang. Kamu dasar si Dila ini nggak dengerin ibu ini. Lihat aja nanti kasih ini ya, kasih PR, kasih pekerjaan rumah, biar tahu apa isi yang ibu sampaikan. Seperti itu. Jadi berenang Mbak ya, Ya, Mbak Ibu. Anissa ya, berenang ya. Jadi ketika berenang pun ada tata caranya untuk menutup aurat. Jangan untuk menjadi alasan aku berenang loh gini-gini, aku pakai baju ini, enggak. Semua ada tata caranya. Pramuka pun juga ada tata caranya. Walaupun pramuka dalam basic banyak yang sering ramatan butuh kayak tenaga fisik yang berarti ngomong kayak tomboy gitu, yang untuk cewek harus tomboy. Enggak harus seperti itu. Juga ada yang berbau islami, tetap menutupi dada seperti itu. Ibadah dalam Islam tuh tetap harus dikerjakan ya anak. Apalagi kewajibannya, sholatnya, menutup aurat dan sebagainya seperti itu. Ada yang tanyakan? Tidak Cukup ibu. Ibu akan bertanya kalau tidak ada yang bertanya sama ibu, oke? Ibu yang bertanya. Ya. Ibu akan bertanya pada Mbak Dila yang tadi jawab salah. Iya Mbak Dila. Ibu akan bertanya bagaimana berikan alasan atau kendala sampean atau Anda ketika ini berpergian atau berrekreasi, itu kendalanya apa dalam melakukan ibadah? Apa? tidak ada tempat ibadah. Tidak ada yang tempat tersedia ibadah. di tempat tersebut. Terus Ya. tidak membawa mungkin Tidak membawa seperangkat alat Seperangkat sholat. sholatnya. Ya, terus terus males. Iya, males itu faktor utama, pasti males. Ya kan anak-anak? Pasti Iya, males. Ibu. Ya enggak Mbak Nisa? Iya, Pasti Ibu. males. Iya, faktor utama tuh males, tapi pasti cari faktor-faktor yang lain. Yang dimana kayak nggak ada tempat ibadah gini-gini, enggak, semuanya tuh bisa dihandle, semuanya mendapat keringanan kalau kita sudah kepepet
pasti ada keringanannya seperti itu. Jadi ketika tidak mendapat tempat ibadah, tadi kan ibu sudah bilang di alam pun juga bisa dengan membawa sajadah. Tapi kalau emang nggak ada sajadah, kain-kain suci pun bisa, tidak harus sajadah. Kain-kain suci pun bisa ya anak-anak. Jadi jangan untuk menjadi alasan nggak bawa sajadah, nggak bawa ini, nggak bawa semangat alat sholat. Pakaian sampean tuh bisa menjadi sebuah seperangkat alat sholat. Yang sudah apa ibu? Contohnya gamis yang menutupi aurat, yang gamis yang lengsreh. Ada mata apa lengsreh itu? Apa? Panjangan. Kepanjangan. Iya, kepanjangan, gamis yang kepanjangan. Gamis yang kepanjangan, terus memakai kayak mangset tangan itu menutupi aurat, terus memakai dalaman jilbab, itu sampai udah sah untuk melakukan sholat kalau emang semua sudah tertutupi. Jadi udah nggak ada lagi alasan yang namanya nggak bawa inilah, nggak sholat gini-gini. Enggak. Ibadah tuh harus tetap dan wajib dilakukan selama nyawa sampai masih ada di jasad ya. Iya ibu. Jadi ibu menyampaikan seperti ini dalam artian ingin membuat anak-anak itu tetap semangat ibadah dan tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan sholat ataupun ibadah-ibadah lainnya. Seperti itu ya. Iya ibu. Paham anak-anak? Paham ibu. Baik, tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak ditanyakan, cukup saja ya, karena materinya sudah cukup jelas. Cukup jelas tidak? Jelas ibu. Jika cukup jelas, kita akan lanjut ke sesi bermain dengan game gitu ya. Nanti anak-anak kesana aja ya. Ya, ya. Ya. Iya ibu. Itu Mbak Rini tuh dengar nggak itu kecil di pojokan? Dengar nggak Mbak Rini? Halo, dengar? Udah paham belum Mbak Rini? Sudah, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak telah mendengarkan ibu. Sedikit ilmu penyampaian, semoga bermanfaat. Ya, Mas Riko itu dengar gak Mas Riko? Terima kasih. Ternyata audiennya laki-laki dan perempuan sangat kompak ya, karena kita menggunakan metode alam, jadi mereka tetap semangat gitu, nggak menjenuhkan seperti itu. Baik, saya akan akhiri. Jika ada tutur kata ataupun perilaku ibu yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sampai 10 menit